Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis ini berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kehadiran Prabowo untuk memastikan percepatan pengenangan pemulihan dan juga rehabilitasi pasca bencana. Setibanya di lokasi pengungsian yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. Prabowo ingin memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Dari dapur umum, Prabowo yang didampingi sejumlah menteri kemudian menuju area posko pengungsian. Ratusan warga sempat berebut untuk bersalaman. Di posko pengungsian tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa yang mengungsi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi dengan menyapa satu persatu warga. Prabowo juga menyapa sejumlah anak-anak untuk menanyakan kondisi mereka di pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko kesehatan. Prabowo sempat berinteraksi dengan seorang ibu yang tengah menjaga anaknya yang tengah sakit. Kepada pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu serta akan memprioritaskan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya, sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan. Seperti diketahui, kedatangan Presiden Prabowo ke Kabupaten Langkat ini merupakan kunjungan kedua usai dirinya kembali dari lawatan ke luar negeri. Sehari sebelumnya atau kemarin, Presiden Prabowo mengunjungi korban bencana di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengantre belasan jam di SPBU, puluhan warga ini mengamuk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga kesal proses pengisian tiba-tiba dihentikan dengan alasan stok BBM habis. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Puluhan abang becak di kawasan Air Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Jalan Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu, para tukang becak tidak dapat keluar masuk permukiman. Akibatnya, mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan untuk keluarga. Konco Gori, salah satu abang becak warga Aik Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa kerja. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan 43 rumah warga di kawasan terdampak. Sementara itu hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala. Khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Salareh, Ala Timur, Zain Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir ini tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dan dalam pencarian. Di Nagari Salareh, Ayah Timur, korban ini meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan pendistribusian bantuan. Puluhan warga di pengungsian Gor Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Mereka pun mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Perubahannya yang sakitnya kan tuh batuk, demam, pilek, jadi itulah penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih nggak ada, nggak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare.
Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainus melaporkan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kebutuhan logistik bagi pengungsi masih sangat tinggi, terutama di beberapa daerah yang belum terjamah. Merespon kondisi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDIP DKI Jakarta atau Baguna turun langsung ke lokasi untuk meninjau dapur umum daerah Simarpingan, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebagai putra daerah Sumatera Utara berinisiatif membuka dapur umum yang menjangkau korban di 2 desa sekaligus, Simarpingan dan Pargaringan. Posko tersebut ini akan melayani masyarakat setiap harinya bisa mendapatkan makanan siap saji secara gratis. Selain makanan, posko tersebut juga menyediakan kebutuhan bayi, snack harian, serta obat-obatan. Rencananya posko ini akan berdiri 10 hari ke depan di daerah tersebut, sebelum nantinya menjangkau daerah yang belum terjamah di Sumatera Barat. Kita menyediakan makanan siap saji. Makanan siap saji, nasi yang siap dimakan, snack, susu, teh, kopi. Kalau teh, kopi, susu itu kita siapkan selama 24 jam. Kalau makanan siap saji itu kan ada waktunya ya. Mungkin sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian juga mungkin, cuman juga kita ada siapkan snack ya. Snack, bantuan-bantuan buat bayi, anak-anak sekolah. Terus ada skop, cangkul untuk masyarakat bisa membersihkan rumahnya dari lumpur. Dan juga ada obat-obatan yang kita salurkan. Ini mereka sangat senang, sangat membantu kita. Yang kita lihat juga di dalam ini kan masyarakat dusun juga yang membantu kita untuk menyiapkan bahan-bahan. Pemirsa, puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tidak ada bantuan alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkerudin di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi sebaik mungkin Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.